Mau tahu gak alasan kenapa kita jangan membela Israel? Simak sampai habis. Semua itu dimulai dari kejatuhan bangsa Israel akibat dari penyembahan berhala. Di mana bangsa Israel itu jatuh pada masa hakim-hakim karena beralih menyembah dewa Baal dan juga Asyera. Kemudian lanjut diperparah pas kejatuhan Raja Salomo akibat pengaruh istrinya, membuat raja-raja berikutnya ikut terjerumus dalam penyembahan berhala. Akibat dari penyembahan berhala, bangsa Israel itu menjadi jahat. Muncullah praktik seks ritual, pengorbanan anak, penindasan orang miskin, dan korupsi pemimpin. Hingga pada akhirnya, Yerusalem itu hancur. Israel kehilangan tanah perjanjian, dan selama 1800 tahun, bangsa Yahudi hidup tanpa negara. Itu semua karena apa? Karena dosa. Makanya dihukum oleh Allah. Terus orang-orang Israel dicerai-beraikan sama Allah kemana? Banyak Yahudi itu bermigrasi ke Amerika. Sehingga Amerika Serikat itu menjadi pendukung utama Israel. Sekarang kita bahas konflik mengapa Iran begitu dendam dengan Amerika dan Israel. Konflik ini dimulai pasca revolusi Islam tahun 1979. Karena Ayatollah Khomeini berhasil naik menggantikan Syah Muhammad Reza Pahlavi yang saat itu menjabat sebagai pemimpin Iran. Alasannya karena Reza bersekutu dengan Israel dan Amerika serta memasok minyak kepada mereka. Syah dianggap sebagai boneka barat yang menindas rakyat Iran, menjalankan modernisasi sekuler atau yang bisa disebut sebagai hal-hal penyimpangan moral dan berusaha untuk menyingkirkan nilai-nilai Islam. Ayatollah mulai melihat AS sebagai dalang di balik penderitaan rakyat Iran. Selain itu, adanya hubungan AS dengan Israel yang begitu kental, baik itu dari segi politik, diplomasi, dan militer, membuat Ayatollah juga mulai menyuarakan anti-Israel karena dianggap sebagai negara yang tidak terlepas memiliki hubungan dengan AS, sehingga dianggap merepresentasikan sikap kolonialisme dan imperialisme Barat di Timur Tengah. Bisa dibilang, Israel itu adalah wakilnya AS di Timur Tengah. Akibatnya apa? Iran merasa kedaulatan budaya, ekonomi, nilai-nilai sebuah negara, dan minyak terancam oleh dominasi AS. Hal ini membuat Iran mengembangkan nuklir sejak 1987. Tujuan dari program pengembangan nuklir ini adalah sebagai simbol kedaulatan saja, untuk perlindungan dari ancaman AS Israel, alias agar tidak mudah ditekan oleh asing. Sayangnya Israel menganggap nuklir Iran ancaman, apalagi mereka sudah berkonflik dengan Hizbullah dan Hamas sejak 1982, serta akibat pengusiran warga Palestina tahun 1948. Tapi kan kok, itu kan tanahnya Israel? Iya, makanya baca Alkitab dulu yang benar. Memang tanah perjanjian sampai kapanpun milik Israel, tetapi Tuhan tidak pernah berkata bahwa tanah itu bisa dinikmati oleh Israel jika umatnya berdosa. Itulah mengapa sampai sekarang mereka belum bisa menikmati tanah perjanjian mereka, karena mereka terus berdosa. Buktinya apa kok? Menolak Yesus sebagai juru selamat dan juga juru damai. Makanya saat resolusi 181 PBB tahun 1947, yaitu pembagian Palestina menjadi dua negara, bukannya mereka berdialog dengan damai dan kesepakatan, mereka lebih memutuskan secara sepihak. Konfliknya jadi berkepanjangan deh sampai sekarang. Nah, sekarang kita balik lagi. Karena Israel menganggap pengembangan senjata nuklir Iran itu adalah ancaman, hal inilah yang membuat Israel menyerang Iran. Padahal Iran sendiri juga merasa terancam karena Israel diizinkan memiliki nuklir oleh Amerika, yang notabene ini adalah standar ganda. Jadi untuk oknum-oknum Kristen Protestan yang masih membela-bela Israel, coba renungin, Tuhan siapa yang kalian sembah? Yesus atau Yahudi? Daripada membela mereka membabi buta, saran pokok mendingan doakan mereka aja deh, agar mereka segera bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka.